Baik, balik lagi di sini sama aku Prapti Istiqomah. Nah, kali ini aku mau berbagi tips dan berbagi informasi tentang yang namanya penurunan berat badan. Yang tadinya gendut biar bisa jadi langsing. Aku ada 3 yang namanya cara diet. Tinggal kalian milih sesuai kemampuan yang kalian bisa. Jangan pernah memaksakan untuk menurunkan berat badan, tapi kalian akan terasa sakit-sakitan atau menderita. Aku perkenalkan yang pertama, itu namanya diet OCD. Kalau kata orang Jawa bilang, ono cemilan di pangan, tapi bukan artinya itu. Nah, diet OCD ini pertama kali dipopulerkan di Indonesia oleh Deddy Cabuzer, itu sekitar 5 tahun yang lalu, 2017 lagi hits-hitsnya tuh. Nah, diet OCD ini menerapkan itu yang namanya jendela makan. Jadi ada beberapa jam kalian diperbolehkan makan, ada beberapa jam lagi kalian tidak boleh makan. Nah, dalam diet OCD ini tidak ada yang namanya pantangan. Mau itu dibakar, mau itu digoreng, terus dikukus, direbus. Itu nggak ada yang nama pantangan sekali. Boleh makan apa aja, bebas. Boleh minum apa aja, bebas. Tapi kalian itu diwajibkan untuk berolahraga untuk OCD karena dia lebih cenderung ke ininya lebih kendur gitu, karena dia, aku bilang sih diet ekstrim, tapi banyak orang yang mengungkapkan atau berhasil dengan diet OCD ini. Nah, caranya itu gini. Pertama, di tahap pertama kalian itu boleh makan hanya 8 jam. Jadi misalkan sekarang hari Senin nih, kalian boleh makan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Itu terserah mau makan apa aja, bebas. Mau minum apa aja tuh bebas. Setelah jam 3 sore kalian diwajibkan untuk tidak makan apapun, tidak minum yang berasa berwarna, itu tidak boleh, kecuali air putih, itu diwajibkan banget. Jadi kalau kalian udah merasa lapar atau haus, itu bagus untuk minum air putih karena lebih menganjal si perut itu, karena kan tidak diisi apa-apa gitu. Di tahap kedua ada pengurangan jam makan, yaitu 2 jam menjadi 6 jam. Yang tadinya 8 menjadi 6 jam. Yang tadinya boleh makan sampai jam 3 sore, sekarang maju menjadi jam 1. Tapi untuk jam makannya itu, jam puasanya itu kalian bisa mengaturkan sendiri. Aku hanya memberi contoh untuk 8 jam, 6 jamnya itu gimana prosesnya gitu sampai akhirnya. Nah, untuk masa di puasa 8 jam atau 6 jam itu hanya dikasih waktu 2 minggu. Setelah kalau kalian merasa sanggup di tahap pertama dan pindah lagi ke tahap kedua, oke, dilanjutkan lagi karena ada lagi sampai ke tahap 4. Nah, di tahap ketiga ini ada lagi pengurangan 2 jam. 2 jam itu jadi 4 jam kalian diperbolehkan makan dan sisanya itu diharuskan untuk berpuasa. Diet ini lebih cenderung ke pria karena kan lebih ekstrim ya. Kalau ke wanita mungkin kalau misalnya kalian punya mental yang sangat kuat dan bener terobsesi banget pengen kurus atau pengen langsing, kalian bisa diet seperti ini gitu. Terus di tahap keempat, ini tahap final. Di tahap final itu kalian diwajibkan makan hanya sekali dalam sehari. Gimana kalau kalian merasa sanggup, merasa oke, di tubuhku tidak bermasalah, tidak ada yang namanya sinyal-sinyal tidak enak, atau yang namanya atau kalian yang semakin terus makin turun, lanjutin aja, nggak apa-apa. Semua itu tergantung dari kalian. Nikmatilah diet itu, tapi kalian harus menyenangkan diri sendiri. Tidak boleh yang namanya pengen kurus diet tapi menyiksa. No. Nah, kalau aku pernah melakukan diet OCD ini di tahap keberapa aku nggak kuat karena lambungnya itu sering kosong kan, sedangkan orang yang penyakit mah itu harus sedikit makannya tapi terisi.
Diet tipe yang kedua itu namanya DEM, diet enak, bahagia, menyenangkan. Dipopulerkan oleh Robert Hendrik Liambono, orang luar negeri yang tidak mempunyai basic seorang dokter maupun dunia kesehatan. Tetapi diet ini lebih banyak digunakan oleh wanita atau laki-laki yang pengen banget menurunkan berat badannya karena hasilnya itu lebih cepat. Nah, untuk waktu makannya sendiri itu diperbolehkan kapan aja, mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau kalian tidur, bangun tidur, itu diperbolehkan. Terus kalau minumannya gimana? Minumannya itu diperbolehkan apa aja warnanya, tetapi satu, tidak boleh mempunyai rasa manis karena DEM hanya memperlakukan 1 sendok makan gula dalam sehari. Jadi kalian harus pintar-pintar berbagi rasa manis dalam sehari itu gimana. Nah, terus mereka itu lebih menganjurkan, menyarankan mengkonsumsi yang namanya protein terlalu tinggi dan menghindari, bahkan tidak menyarankan yang namanya karbonhidrat seperti nasi merah, nasi hitam, nasi jagung, terus singkong, ubi, tales, apalagi terigu-teriguan kayak pizza, terus donat, gandum aja itu di sini kagak boleh. Nah, terus tapi mereka tuh bisa menggantinya menjadi agar tepung atau Nutrijel yang ada di supermarket tuh. Terus kalau buahnya gimana? Diet dengan buah. Dalam DEM hanya diperbolehkan 1 buah, yaitu apa? Alpukat. Lainnya tidak boleh. Karena alpukat itu kan juga termasuk karbonhidrat ya, tapi dia itu bisa mengenyangkan bahkan menurunkan berat badan. Untuk sayur-sayurannya gimana? Sayur-sayurannya itu diperbolehkan apa aja, itu apa aja. Terus cara masaknya gimana? Cara masaknya juga boleh kok digoreng, pakai minyak dia boleh, pakai margarin dia boleh, pakai mentega dia boleh, terus dikukus, dibakar, apa aja, tidak ada menghindari namanya minyak. Lalu yang namanya ikan, ayam, seafood diperbolehkan juga dalam DEM ini. Cara metode DEM-nya itu bagaimana sih? Kalau aku tuh dulu jam 7 pagi aku udah mulai yang namanya makan telur, mau putihnya mau kuningnya. Tuh aku makan 3 butir sama air putih yang banyak. Setelah itu jam 10 aku mulai ngemil. Ngemilnya itu cuman keju sama kerupuk kulit atau telur 1 butir aja kalau kalian nggak kuat, sama air putih dia yang banyak. Terus kalian juga bisa boleh kok minum kopi sama teh asalkan tawar ya. Di jam 12 siang kalian wajib makan besar, yaitu sayuran sama ikan atau seafood atau yang namanya ayam itu boleh. Cara masaknya dibolehkan apa aja. Kalau misalnya dari jam 12 sampai jam 6 kalian merasa lapar, kalian boleh nyemil lagi, mau keju, mau adonan atau kue-kue. Yang disarankan oleh DEM itu boleh dicemil-cemilin sama minum air putih yang banyak. Nanti jam 7 malam kalau kalian merasa lapar, kalian boleh makan besar lagi, sayuran sama ikan sama ayam sama seafood. Gampang sih, pokoknya dalam seminggu itu bisa 3 kilo turunnya. Tapi kalau aku lebih cenderung nggak kuatnya itu jerawat pada keluar semua sama kolesterolnya terlalu tinggi, karena kan proteinnya protein banget. Tipe diet yang ketiga yaitu ala Dewi Hugas. Makanan yang dari alam, yang disinari matahari dan dihujanin oleh alam, itu adalah makanan real. Jadi semua yang dari alam itu dianjurkan dalam dietnya Mbak Dewi. Dan dia menggunakan metode hipnoterapi, jadi hipnotis. Entah itu hipnotisnya kayaknya untuk makanan sehat seperti jus, sayuran, benar-benar yang real. Terus kalau cara metode makannya itu, dia biasanya tuh menghindari minyak-minyakan sama goreng-gorengan. Pokoknya minyak jahat tidak digunakan dalam diet sini. Terus lebih menyarankan itu kayak kukus, mengkukus, terus rebus-rebusan, ngejus. Pokoknya bener-bener yang real itu boleh dimakan. Karbonhidrat itu seperti singkong,
ubi, talas itu lebih dianjurkan di sini gitu. Tapi keistimewaan dalam Mbak Dewi, ada satu hari yang diboleh atau chatting time, kebebasan kita makan apa aja sesuai yang kita inginkan, tapi dengan sesuai porsi pada diet. Gak boleh yang namanya udahlah hari kebebasan makan aja, itu nggak di sini. Satu lagi, diet yang mendapatkan pahala, lalu mendapatkan keikhlasan, terus kedamaian, yaitu diet apa? Diet puasa Senin sama Kamis. Gimana, kalian sudah menikmati atau belum? Assalamualaikum, bye.